Sebuah temuan mengejutkan bahwa jet tempur canggih Rusia yang dianggap paling mematikan dan sedang dilirik Indonesia ternyata masih banyak menggunakan komponen elektronik buatan Barat. Artinya, meskipun Rusia terlihat mandiri secara militer, ada celah ketergantungan pada teknologi luar, terutama dari negara-negara Barat. Fakta ini bisa menjadi perhatian bagi negara calon pembeli, termasuk Indonesia. Para pecinta dunia dirgantara, teknologi militer, dan tentu saja gosip jet tempur internasional yang bikin penasaran. Loh, kok bisa ya? Tentang jet tempur Rusia yang katanya paling mematikan, tapi ternyata masih pakai jeroan buatan Amerika Serikat dan Jepang. Ya, betul. Saya nggak lagi ngomongin motor bebek yang bodinya lokal tapi mesinnya Jepang. Ini tentang Su-34 dan Su-35S, dua jet tempur andalan Rusia yang sering dipamerkan di parade militer, lengkap dengan asap warna-warni dan musik patriotik. Tapi ternyata, di balik bodi gagah dan suara mesinnya yang meraung-raung, isinya apa? Masih sangat bergantung pada komponen elektronik buatan Barat. Dan ini bukan cuma asumsi loh, ini hasil investigasi resmi dari organisasi bernama International Partnership for Human Rights bersama Komisi Anti Korupsi Ukraina dan media investigatif Hunter Brook. Mereka merilis laporan yang judulnya agak panjang dan dramatis. Bagian dari masalah, menelusuri teknologi Barat pada jet paling mematikan di Rusia. Nah, judul artikel ini muncul tanggal 8 Juli 2025 di situs United 24 Media. Peneliti mereka membongkar isi daleman jet-jet ini sampai komponen kecil-kecilnya ditelusuri satu persatu. Dari 1.119 komponen elektronik, 1.115 berhasil diidentifikasi asalnya. Dan hasilnya, siap-siap, 68% komponennya ternyata berasal dari Amerika Serikat. Yang lainnya dari Jepang, Eropa, Swiss, Taiwan, sampai Korea Selatan. Waduh, Rusia bilang kami tahan sanksi. Tapi teknologinya bilang, kami masih pakai chip dari Texas Instruments. Lucunya, banyak dari komponen ini masuk lewat jalur tak langsung, lewat Cina, Hong Kong, Turki, Uni Arab Emirat, bahkan lewat negara-negara Uni Eropa sendiri. Jadi, walaupun Rusia diembargo sana-sini, ternyata masih bisa belanja, tapi pakai jalan belakang. Ibaratnya seperti anak sekolah yang dilarang jajan, tapi titip temennya beliin ciki-ciki di warung sebelah. Dan ini bukan hal baru. Oktober 2024, kelompok Informanalpam udah duluan warning. Mereka nemuin bahwa jet Su-30SM Rusia ternyata masih pakai avionik Prancis, buatan Thales dan Safran. Yang bikin geleng-geleng kepala, perawatannya dilakukan di Kazakhstan lewat perusahaan bernama ARC Group. Ini jelas celah hukum. Ekspor nggak boleh, tapi servis lewat negara ketiga, aman. Pada tahun 2024, Rusia masih mengoperasikan sekitar 130 unit Su-30SM, dan mayoritas dari mereka masih pakai sistem elektronik Prancis. Gimana tuh? Nah, yang bikin tambah lucu, atau ironis ya, Rusia sekarang lagi gencar menawarkan jet Su-35 ke India. Alasannya, produksinya udah digandakan, jadi bisa kirim cepat. Mau 2 skuadron, beres. Tunggu 2-3 tahun aja. Rostek bilang, mereka udah investasi besar buat latih tenaga kerja, bangun infrastruktur, biar produksi jalan terus. Bahkan Direktur United Aircraft Corporation bilang, tenang aja, kita gas terus produksi Su-35. Dan Indonesia nggak luput dari radar. Rusia masih berharap Indonesia lanjut beli 11 unit Su-35. Kalau penawarannya sama kayak India, bisa jadi Indonesia dapat pengiriman cepat juga. Tapi jangan-jangan nanti kita malah sibuk nyari chip pengganti dulu kalau sanksinya makin ketat. Kesimpulannya apa? Di tengah dunia yang penuh sanksi, embargo, dan blokade, ternyata ada satu hal yang selalu menemukan jalan. Yep, yaitu chip elektronik. Mungkin karena chip-chip itu nggak tahu geopolitik. Mereka cuma tahu, saya diciptakan untuk masuk ke motherboard, terserah siapa yang beli. Nah, mari kita bedah lebih dalam. Karena yang kita omongin ini bukan sekadar soal chip atau perangkat elektronik kecil-kecil, tapi soal realita ketergantungan teknologi di dunia pertahanan modern. Para pecinta dunia avionik perlu diketahui bahwa komponen-komponen yang digunakan dalam jet tempur seperti Su-34 dan Su-35S itu bukan sembarang komponen. Kita nggak sedang ngomongin resistor dari toko elektronik pinggir jalan, atau transistor sisa solderan kulkas. Ini adalah microcontroller, prosesor, power module, hingga komponen avionik canggih yang punya peran vital. Mulai dari sistem navigasi, radar, penguncian target, hingga kendali tembakan senjata.
Dan perusahaan-perusahaan yang terlibat itu kelas dunia. Ada Texas Instruments, yang biasanya kita kenal bikin kalkulator anak SMA, ternyata produknya juga nyasar ke pesawat tempur. Ada juga Analog Devices, Intel, Maxim Integrated, Vicor, onsemi. Ini semua pemain utama dalam industri semikonduktor global. Sekarang, pertanyaannya, bagaimana semua ini bisa masuk ke Rusia? Jawabannya adalah, rantai pasok global itu seperti labirin, kompleks, panjang, dan seringkali penuh trik. Bahkan ketika ada embargo atau sanksi, jalur-jalur alternatif tetap terbuka. Misalnya, Rusia tidak beli langsung dari Amerika, tapi dari distributor di China. Distributor itu pun nggak langsung beli dari pabrik, tapi lewat beberapa layer perusahaan perantara, bahkan perusahaan cangkang yang alamatnya entah ada di gedung sungguhan atau cuma di ruko kosong. Contohnya dalam laporan itu disebutkan bahwa banyak komponen masuk lewat Hong Kong dan Uni Emirat Arab. Negara-negara ini memang dikenal sebagai pusat reekspor global. Jadi barang-barang yang masuk ke sana bisa dengan mudah diputar dan dikirim ke tempat lain, termasuk Rusia, dengan dokumen yang telah disesuaikan. Kalau istilah pasarnya, barang udah cuci gudang dan cuci asal. Bahkan Eropa sendiri, yang notabene adalah bagian dari aliansi Barat, punya beberapa negara yang tanpa sadar atau berniat sadar ikut memfasilitasi jalur ini. Karena, seperti kita tahu, duit tidak mengenal ideologi. Jadi posisinya abu-abu. Dalam istilah sepak bola ini seperti main di pinggir garis offside. Tapi wasitnya pura-pura nggak lihat. Sekarang kita bicara tentang ambisi Rusia. Mereka sedang menggandakan produksi Su-35. Nah, ini penting. Kalau kita flashback 2-3 tahun lalu, pabrik-pabrik senjata Rusia banyak yang mengalami kelambatan produksi. Banyak komponen yang hilang, harga bahan naik, dan teknisi yang kabur karena perang. Tapi sekarang mereka mengklaim sudah berhasil reorganisasi. UAC, United Aircraft Corporation, bilang bahwa mereka mulai rekrut besar-besaran tenaga kerja dan mengucurkan dana buat modernisasi infrastruktur. Artinya apa? Artinya Rusia sedang berusaha mandiri, minimal secara kapasitas produksi, tapi tetap saja saat kita bongkar isinya, ketergantungan pada chip dan modul dari luar negeri belum bisa hilang. Dan di tengah semua ini, mereka mulai agresif menawarkan Su-35 ke India. Alasannya ya karena stok mulai berlimpah, dan India sendiri adalah pasar potensial yang besar. Kalau bisa jual cepat, uang masuk cepat. Dan dalam situasi ekonomi seperti sekarang, uang tunai adalah raja. Yang menarik lagi, Indonesia sempat dikaitkan juga dalam daftar calon pembeli Su-35. Bahkan, Rusia secara halus menyampaikan harapan agar Indonesia melanjutkan kontrak pembelian 11 unit yang sempat tertunda. Tapi, ini menimbulkan dilema besar buat Indonesia. Di satu sisi, kita tergoda dengan tawaran Rusia. Pengiriman cepat, harga mungkin bisa dinego, dan kemampuan tempurnya memang masih mumpuni. Tapi di sisi lain, kita tahu betul bahwa ketergantungan Rusia terhadap komponen Barat membuat jet-jet ini rapuh secara logistik. Bayangkan, kalau suatu hari nanti komponen avionik rusak, lalu kita nggak bisa dapat pengganti chipnya. Mau kita servis di mana? Kazakhstan juga. Dan bukan cuma itu, dari sisi politik, pembelian ini bisa bikin Indonesia masuk radar sanksi sekunder dari Amerika atau Uni Eropa. Karena mereka cukup tegas dalam urusan transaksi senjata dengan Rusia. Jadi, kita berada dalam posisi yang disebut orang bijak sebagai mau tapi ragu, perlu tapi was-was. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.